Tuhan terima kasih buat siang hari ini kami sungguh bersyukur. Karena Engkau Tuhan Alfa dan Omega, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Teman-teman bisa meninggalkan kami, tetapi Tuhan Engkau adalah Allah yang sekali-kali berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya Tuhan pada hari ini kami sama-sama datang memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan akan kedaulatan firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan saat ini juga kami sudah diberikan mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, dan hati yang bisa mempercayai firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk cari 10 orang katakan kamu luar biasa sekali hari ini. Luar biasa. Luar biasa. Thank you. Oke, silakan duduk teman-teman semua. Linkers. Wow, mantap. Sebelum kita mulai berikan tepuk tangan dulu dong buat tim pujian penyembahan hari ini. Wow, luar biasa. Buat semua para pendoa juga tepuk tangan yang luar biasa. Buat tim soundman, multimedia berikan tepuk tangan juga yang luar biasa. Buat para aser, kolektan semuanya. Dan yang paling luar biasa saya mau 10 detik berikan tepuk tangan buat yang punya acara Yesus Kristus Tuhan kita. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Ya, jangan pernah lupa tepuk tangan sama yang punya acara ya. Oke teman-teman semua, hari ini tema besarnya ialah ketaatan mendatangkan berkat. Tapi saya berikan judul firman Tuhan pada hari ini, boleh sama-sama baca Cheerful Giver. 1, 2, 3. Sekali lagi yang sebelah kiri saya, 1, 2, 3, katakan. Yang sebelah kanan saya katakan. Hadap-hadapan, satu sama lain katakan cheerful giver. Oke, cheerful giver. Apa itu cheerful giver? Artinya pemberi yang bersukacita. Ya, jadi kita bulan ini sedang ada dalam seri tentang keuangan. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama tentang pemberi yang bersukacita. Kita akan lihat dulu ayatnya di dalam yang pertama. Bentar ya. Oke. Ya, oke, udah bisa. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih daripada, sekali lagi dengan suara yang paling mantap. 1, 2, 3. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih daripada. Ya, hari ini kalau buat yang merayakan Imlek ya, orang-orang suku Tionghoa ini adalah hari yang paling berbahagia kata mereka. Karena hari ini mereka sih nggak mengalami ayat ini ya. Mereka bilangnya apa? Lebih berbahagia menerima daripada memberi. Kalau yang sudah menikah, hari ini mereka coba pegang ayat ini. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi kalau buat orang-orang Tionghoa yang belum menikah, wah mereka bahagia sekali hari ini ya. Panen angpau. Wah, ya luar biasa sekali. Tapi teman-teman hari ini firman Tuhan, iya dan amin, dia mengatakan lebih bahagia kalau kita hidupnya memberi daripada menerima. Seringkali kita dalam hidup ini seringkali berpikir begini kan. Aduh, gua kok gak happy ya. Apalagi sih yang harus ditambahkan dalam hidup saya. Oh, mungkin handphone saya nih jadul banget. Handphone saya lubangnya masih 1. Saya pengen yang 3 bentuk segitiga. Waduh ya. Jadi kayaknya kalau saya punya handphone itu kayaknya hidup saya lebih bahagia. Banyak orang berpikir begitu. Oh mungkin kalau sekarang saya punya pacar. Ditambahkan pacar sama Tuhan dalam hidup saya. Kayaknya hidup saya lebih happy. Ada yang perhatiin, minimal ada yang nanya. Udah mama belum yang? Kamu lagi apa? Orang tua kita aja gak pernah nanya, lu kayak satpam nanya melulu, betul gak? Aduh repot banget ya punya pacar tuh ya. Jadi kita sering kali berpikir begitu. Atau mungkin kita berpikir, oh kalau saja nilai-nilai ulangan saya bertambah.
pasti saya lebih bahagia. Oh coba kalau teman saya bertambah, bestie saya nambah, pasti saya lebih berbahagia. Tapi firman Tuhan katakan justru kita bahagia itu bukan kalau kita menambah-nambahkan sesuatu dalam hidup kita. Tetapi kita lebih berbahagia, memang bertambah sesuatu bahagia. Tetapi lebih berbahagia kalau kita, sama-sama katakan, memberi. Amin. Ya, jadi teman-teman semua berbahagia, ya boleh dibantu aja dia dari belakang. Berbahagia, next slide. Berbahagia, memberi adalah sebuah kebahagiaan. Dan memberi mendatangkan kebahagiaan. Dan ini prinsip ini gak cuma berlaku buat orang-orang yang sudah kerja, yang sudah punya penghasilan. Tetapi kita mulai dari sejak usia kita sekecil mungkin, kalau kita praktekkan prinsip ini, bahwa waktu saya hidup memberi, justru memberi itu mendatangkan kebahagiaan buat saya. Memberi maaf, memberi senyum, memberi apa lagi? Perhatian, memberi waktu, memberikan tenaga, ya, memberikan pertolongan, macam-macam. Gak cuma bicara uang sebetulnya. Ya, juga termasuk memberi uang. Jadi teman-teman sekali lagi, memberi itu bisa membuat kita lebih berbahagia. Nah, kita akan lihat dulu ayatnya di 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Ya, saya ngajak teman-teman semua baca ya dengan suara yang paling mantap. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut, jangan dengan atau karena, sebab Allah orang yang, dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada, supaya kamu senantiasa di dalam dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbajikan. Nah teman-teman, ayat 2 Korintus 9 ini ya, itu disampaikan oleh Rasul Paulus penulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Ya. Nah, kenapa Rasul Paulus sampai bilang begini, jemaat Korintus, ayo kalian tuh memberi dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih, jangan dengan paksaan. Ada apa sih tiba-tiba Paulus ngomongin soal memberi? Karena jemaat Korintus itu pernah janji, kita mau memberi, tapi mereka nggak memberi. Nah, jadi kalau kita lihat ke pasal sebelumnya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4, multimedia jadinya bisa bantu saya atau gimana nih? Bisa ya? Oke, 2 Korintus 8. Nah, kita lihat ya, ini latar belakangnya Paulus sampai bilang sama jemaat Korintus buat memberi. Kita baca sama-sama ayat 1 sampai 4, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Bukan Makedonal ya, itu beda, itu McDonald ya. Ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada. Nah jadi waktu Paulus bilang, kalian tuh jemaat Korintus udah janji mau ngasih, kok nggak ngasih-ngasih? Nih saya mau cerita tentang jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia tadi kita baca sama-sama, ini jemaat yang lagi dalam kesusah-sahan. Lagi menderita banget. Tetapi mereka ingin apa tadi katanya, memberi melampaui kemampuan mereka. Misalnya mereka sebetulnya mampu ngasih 5.000, tapi mereka bilang saya nggak mau kasih 5.000, saya mau kasih 50.000. Wih, keren banget kan orang kayak begini kan. Jadi kata Paulus, malu dong kalian sama jemaat Makedonia. Nih orang-orang lagi susah, nih orang-orang lagi nggak baik keadaannya, tapi mereka bilang kami ingin ambil bagian untuk bisa memberi. Wow teman-teman. Dan dikatakan di situ sukacita mereka menjadi meluap. Jadi waktu mereka memberi, padahal mereka sedang dalam kesusahan, tapi katanya sukacita mereka menjadi meluap. Coba teman-teman sekarang renungkan. Ya, apa sih yang membuat kita tuh susah happy? Karena kita terlalu banyak pengen
nuntut. Aku gak diperhatiin. Tadi asernya matanya kelihatan sinis. Kan sekarang gak bisa lihat senyum ya. Mainnya mata harus tersenyum, mata sinis ya, mata jahat, mata pelit. Mainannya mata sekarang ya, padahal udah senyum gitu ya. Cuman matanya gak tahu kenapa tiba-tiba aser matanya sih. Papa gak peduli aku, Dede dapat lebih banyak. Coba kita perhatiin deh, kenapa kita gak happy? Selalu sebetulnya kalau dipikir-pikir, karena kita selalu berpikir apa yang bisa saya dapat. Apa yang saya bisa dapat lebih lagi dari teman saya. Apa yang saya bisa dapat lebih lagi dari orang tua saya. Bahkan apa yang bisa saya dapat lebih lagi dari gereja ini. Kita pun datang ke gereja dengan sikap, nih gereja hari ini mau ngomong apa sama saya nih. Nyanyinya bakal nyanyi lagu apa. Apaan tuh tadi lagu yang pertama, kayaknya gue belum lahir lagu itu. Kayaknya ada yang belum lahir lagu itu. Feeling saya ya. Ada kayaknya, ya kan? Ya, itu lagu lumayan lama sih sebetulnya, 2000 awal mungkin, atau kan lagi baby gitu ya. Itu pasti lagu apa ini ya, tang dung dung, kayak dangdutan gitu ya. Nah jadi kita selalu berpikirnya begitu, itu yang membuat kita jadi hilang sukacita. Tapi teman-teman hari ini ayo saya mengajak kita menjadi orang-orang yang senang memberi. Bahkan gak cuma senang memberi tetapi menjadi a cheerful giver. Menjadi pemberi yang bersuka cita. Nah kita mau belajar kenapa kita harus memberi dengan bersuka cita. Pertama, kita lihat di sini ayatnya, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kenapa kita harus jadi pemberi yang bersuka cita? Karena Allah Bapa kita adalah pemberi yang bersuka cita. Amin. Sekali lagi ya, karena Tuhan Allah kita, Bapa kita adalah pemberi yang bersuka cita. Ya, next slide ya. Kalian kan anak dari seseorang kan? Atau ada yang lahir dari pohon? Hah? Nggak ada ya? Biasa suka ada orang yang bilang nggak sama kalian, kamu nih mirip sama papa kamu. Mirip apanya om? Mirip jahatnya. Ya. Wah, kamu mirip cara ngomongnya, kamu mirip cara bicara, cara jalannya, kamu mirip dalam hal ini, Jadi biasanya anak itu pasti mirip sama bapaknya. Nah teman-teman semua, waktu kita terima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Jadi seharusnya waktu orang lihat kita, kamu nih kok mirip sama Tuhan ya. Kita jangan begini, saya sedih dibilangin mirip anak Tuhan. Jadi kok pengennya dibilang mirip anak setan. Ya anak sekarang suka begitu, kalau di sekolah menyembunyikan identitasnya. Kalau dibilangin sama teman, lu mau jadi pendeta ya, malu langsung. Gak pengen dikenal seperti itu, tapi justru itu jadi tujuan hidup kita. Nah Bapak kita adalah pemberi yang bersuka, buktinya apa? Coba kalian perhatikan jenis-jenis hewan, hewan aja dulu. Kalau Tuhan adalah Allah yang pelit seperti kita orang-orang pelit kan? Mau nyiptain kucing berapa macam? Dikit aja lah. Kucing hitam, kucing kuning, kucing abu, udah cukup. Tapi coba kalian lihat jenis kucing. Ada kucing Anggora, kucing Persia, kucing kampung, kucing buduk, betul gak? Segala macam jenis kucing. Kucing totol-totol, kucing loreng-loreng, ya, kucing gendut, kucing kecil. Semua. Coba lihat bunga. Berapa banyak Tuhan bikin jenis bunga? Macam-macam, bunga mawar, bunga apalagi anggrek. Tuhan itu memberi, gak pernah pelit-pelit. Dia buat semuanya banyak, dia buat segalanya beraneka ragam. Dan dia melakukan itu dengan sukacita. Firman Tuhan tidak mencatat di kitab Kejadian 1. Maka Tuhan kesel karena dia harus menciptakan. Gak ada. Malah dia berkata sungguh amat baik. Coba lihat muka teman kalian, ada yang sama? Adik kakak ada yang sama? Enggak ada kan? Mukanya beda semua kan? Kalau saya lihat orang ras suku Batak misalnya, kalau sekilas kayak mirip semua. Tapi kalau diperhatikan ada bedanya, betul? Orang suku Tionghoa kayaknya mirip semua, putih-putih, sipit-sipit. Tapi kalau dilihat-lihat kan tetap ada bedanya. Orang Korea, kalau orang yang gak suka nonton Korea kan bilangnya Lee Min Ho, Ji Chang Wook, siapa lagi? Jimin, Jin, Suga,
RM mirip semua mukanya. Tapi orang yang suka nonton Korea, penggemar BTS, para ARMY bilangnya, beda. Suamiku itu V, tahu nggak? Nah yang ketawa tuh suaminya V pasti. Salah topik ini hari ini. Mendingan gue khotbah tentang K-pop kayaknya ya. Dari tadi khotbah tentang Yesus, mukanya lurus. Begitu sebut nama-nama aktor Korea, baru bergerak-gerak yang perempuan-perempuan. Gitu ya. Dengar namanya aja udah teriak. Tadi di sini WL udah sampai jingkrak-jingkrak, gak ada yang teriak. Dengar nama Yesus. Tapi coba kalau saya bilang, minggu depan Jungkook datang ke sini. Jungkook, suami gua. Ya. Kan katanya, bapak-bapak di sini kalau ada orang tua yang hadir, nggak apa-apa kalau istrinya suka sama K-pop, karena dia nggak akan selingkuh, karena saudara selingkuhannya. Suaminya tuh aktor-aktor Korea itu, saudara justru selingkuhannya. Ya, jadi teman-teman kita harus punya cita-cita. Aku ingin mirip sama Bapak di surga, Bapakku yang di surga, pemberi yang bersuka cita. Kalau kalian ketemu anak saya, ya saya senang banget. Anak saya kemarin waktu semester lalu, ya waktu kelas 8, itu dari sekolah mengeluarkan namanya Character Award. Sepengetahuan saya itu pertama kali sih dalam SMP-nya itu mengeluarkan Character Award. Jadi penghargaan untuk karakter. Ya, anak saya kalau secara nilai prestasi biasa-biasa aja. Ya, nggak pernah dapat penghargaan. Makanya waktu itu pas ada pengumuman, ada Character Award katanya di buletin sekolah itu, kan digital. Saya nggak mau klik, karena udah mikir kayaknya nggak akan dapet. Orang tua jahanam memang nih yang di depannya. Tapi hati itu nggak tahan, pengen tahu juga siapa ini yang dapat Character Award. Waktu saya klik, anak saya dapat 4 Character Award. Dan dia itu terbanyak dari semua teman-temannya yang pintar. Jadi itu karakter diberikan untuk satu sekolah SMP. Jadi bukan cuma satu kelas gitu, bukan satu sekolah. Dan dia menang 4 Character Award. Saya sampai kaget loh, dia tuh menang ada integritas, terus apalagi ya saya lupa ya, memang orang tua jahanam ini yang di depannya. Saya lupa, pokoknya saya ingat banget tuh integritas. Dan yang saya paling kaget, karena cuman dia, the one and only yang dapat cuman dia. Yang lain tuh ada 5 orang, ada 3 orang untuk satu karakter. Tapi yang ini cuman dia yang dapat, itu godliness. Godliness itu artinya dia memiliki roh takut akan Tuhan. Wah, saya sampai bilang ke anak saya, kamu buat bangga mama. Dan kamu buat saya bisa tidur tenang. Karena semua orang tua kalau tahu anak-anaknya sudah memiliki karakter Kristus, udah tenang hidup ini. Bangga. Nah teman-teman kalian dikenal punya karakter apa? Ayo kita punya cita-cita. Saya ingin seperti Bapa di surga. Punya karakter yang senang, ya jangan teman pinjam penghapus dipelototin terus. Udah belum? Bentar. Pinjam tip X diukur berapa senti dia pakai. Waduh repot ya. Kamu pakai tip X, aku kebanyakan. Aku cuma 1 senti, enggak itu 1,5 senti. Aduh ya Tuhan. Ya, siapa yang di sini kalau pinjam tip X diukur ukuran panjang tip X yang dia pakainya berapa? Waduh, gawat itu ya. Nah teman-teman, Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah itu buktinya Tuhan senang memberi. Karena dia begitu besar cintanya sama kamu dan saya, maka dia memberikan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi teman-teman kalau kita bilang, aku cinta Tuhan, I love you Lord, Jesus sarang hiu gitu ya. Kalau kita tidak memberi, itu gak mungkin. Kita pasti akan memberi pada apa yang kita cintai. Nah jadi sekarang kalau kalian mau tahu apa yang sekarang sedang kalian cintai, cek kemana larinya uang jajan kalian. Coba sekali-sekali dalam sebulan bikin catatan pengeluaran uang jajan. Kalau yang udah kerja pengeluaran gaji. Kalau uang jajan kalian larinya cilok, seblak, cimol, cilok, seblak. Ya. Untuk cilok dan seblak 100.000, untuk kolekte 5.000. Dijawab sendiri, berarti siapa yang menjadi Tuhannya? Cilok. Saya nggak bilang kalian harus kasih semuanya sama Tuhan, nggak gitu juga konsepnya.
Tapi yang benar aja, masa 100.000 buat cilok, 5.000 buat Tuhan. Benar nggak? Ya, kalau yang mungkin uangnya lebih besar lagi, pengeluarannya apa? Diamond. Siapa yang sering pakai uang jajannya buat beli diamond? Buat mabar nih, gue butuh diamond, beli diamond. Orang tuanya bingung kan, Pak minta duit buat apa? Beli diamond, wow. Ya, jadi teman-teman gampang. Kita mau tahu kita cinta sama Tuhan atau enggak, cek aja uang kamu lari kemana. Kamu lagi naksir sama temen namanya Santi. Masih ada anak sekarang namanya Santi? Kalau ada luar biasa orang tuanya ya, mempertahankan ketradisionalan ya. Uang jajan kamu beliin cilok buat Santi. Beliin cimol buat Santi. Beliin seblak buat Santi. Semuanya Santi. Mama di rumah gak pernah kamu beliin cilok. Berarti kamu lebih cinta mama atau Santi? Ah tidak. Ya, Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi teman-teman, kenapa saya hari ini mau spesifik bicara soal uang? Even kalian baru dapat uang jajan yang gak sebegitu banyaknya. Tetapi teman-teman di sini kita bisa menguji di mana hati kita berada. Atau bahkan orang tua udah bilang ini nanti buat kolekte ya, buat persembahan. Malah kalian sunat itu kolektenya. Ya. Gak dimasukin, gak dikasih sama Tuhan. Waduh, di mana hati kita berada? Ya, jadi Tuhan menguji hati kita lewat cara kita menggunakan uang. Minggu lalu kan belajar tentang setia pada perkara kecil. Amin. Mungkin kita pikir, itu kan cuma soal uang doang. Lah, justru dari situ Tuhan menguji hati kita. Seperti apa kita betul-betul mencintai Tuhan. Amin, teman-teman semua. Dan ingat teman-teman, waktu kita taat dalam keuangan, teman-teman semua akan semakin mengenal Tuhan. Karena uang itu sesuatu yang dekat dengan hati kita. Saya coba ya teman-teman ya, cobain sekali-sekali ya, kasih persembahan itu. Kalau biasanya 5.000, cobain sekali-sekali 50.000. Kalau di sini yang udah biasa 100.000, cobain sekali-sekali 300.000. Itu waktu mau ngasih ya, kayak ada yang putus ini di hati kita tuh kan, kayak aduh sakit gitu kayaknya. Bener gak? Itu tuh rasa apa sih? Nah itu rasa kita melepaskan, diperbudak sama uang. Jadi ya kalau mau melepaskan roh cinta akan uang, kalau menurut saya pribadi ya, didoain itu agak kurang manjur. Saudara cara melepaskannya, lepaskan itu uangnya. Kan kalau enggak cinta dibuang dong. Bener gak? Sesuatu yang kalian cinta pasti akan kalian simpen kan, dipegang kan. HP kemana-mana dibawa, dibawa, makan dibawa, mandi dibawa. Serius loh, anak youth gue pernah cerita, saking ediknya dia sama HP. Itu handphone dibawa lagi mandi. Saya bilang gimana caranya? Dia sampai sengaja beli yang pakai seal begitu. Terus ditempel di tembok. Ya Allah ya Gusti, kata saya. Sampai segitunya kamu cinta sama handphone. Ya, ayo teman-teman, kalau kita bilang, Tuhan aku lebih cinta Tuhan. Kalau sekarang kita dengan misalnya, oh ini gereja lagi ada kebutuhan mau renovasi gedung. Kita jangan bilang, aku kan masih kecil, apa yang bisa aku berikan? 1 kilo kerikil aja udah berguna teman-teman. Amin. Berarti kamu nanti bisa bilang di gereja itu aku pernah menabur. Even pada uang itu cuma bisa beli 10 buah batu bata. Tapi itu tanda cintaku sama Tuhan. Karena aku lebih sayang Tuhan daripada sayang uangku. Amin. Ini kalau khotbah begini ternyata gak anak muda, gak orang tua, mukanya lebih banyak yang nunduk daripada ngangkat. Saya pikir kalau yang begini di orang tua lebih berat ya, anak muda juga sama ya. Sama-sama nunduk gitu ya. Ya teman-teman ya, jangan takut teman-teman. Ya, nanti kelanjutannya kalian pasti lebih berani lagi deh memberi ya. Oke, kita lihat lagi tadi ayat yang tadi, next slide. Jadi tadi yang pertama apa? Kalian harus perhatikan khotbah saya baik-baik hari ini. Percayalah, ada sesuatu. Oke? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Coba sekarang kita baca ayat penggalan bawahnya. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa
berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Teman-teman, alasan kedua, kenapa kita harus menjadi pemberi yang bersuka cita? Karena ini Tuhan janji, Allah sanggup. Sesimpel itu, Allah sanggup melimpahkan bukan cuma sedikit tapi segala kasih karunia supaya kamu senantiasa bukan berkekurangan tapi berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Jadi teman-teman, ini uniknya Tuhan. Justru waktu kita memberi, kita itu akan dilimpahkan di dalam segala sesuatu. Kalian misalnya, kalian memberinya uang doang, tapi Tuhan bisa mengembalikannya dengan hikmat, dengan urapan, dengan segala macam teman-teman yang kita butuhkan kan di dalam segala sesuatu. Tapi kalau orang-orang yang hidupnya nggak pernah mau memberi, nggak membiasakan untuk memberi, dia akan selalu berkekurangan. Saya ada kenal ya, orang ini kaya banget. Satu kali saya ikut naik mobil dia. Terus saya lihat dia tuh pakai mobil punya suaminya. Jadi saya bilang gitu, terus dia pas mau bayar parkir, aduh gimana ini uang parkirnya. Padahal di situ ada uang receh banyak banget gitu ya. Terus saya bilang pakai aja uang yang di tengah itu. Oh jangan, suamiku hitung betul-betul uang recehnya ada berapa. Koin-koinnya dia tahu, hilang satu dia tahu. Masya Allah. Sampai istrinya mau pakai ketakutan, saya nggak berani pakai. Ini uang punya suamiku, waduh. Saking, tapi orang kaya loh. Menurut teman-teman yang gitu kaya atau enggak? Adalah kejadian lagi. Ada lagi orang kaya yang lain ya. Tapi aneh loh, orang-orang ini kenapa banyak duitnya ya? Mereka, bingung juga gue ya. Nah mereka, saya pernah ketemu sama orang, jadi ini rada lama ya kejadiannya beberapa tahun yang lalu ya. Dia tuh lagi rame di toko PND lah, bukan toko kayak Alfa begitu lah ya, toko kelontong begitu ya. Dia lagi rame, saya di belakang jadi dia gak tahu ada saya. Pokoknya gak mau, pokoknya saya mau botol kecap saya dihargain segini. Berantem gara-gara dia jual botol kecap kosong, harganya beda 1.000. Tahu gak ini orang yang ributnya siapa? Dia tuh pengusaha garment salah satu yang terbesar di kota Bandung. Ribut soal botol kecap. Menurut kalian orang itu kaya atau enggak? Kaya sih tapi ya. Jadi gimana udah ada khotbahnya. Kalau kata saya dia orang miskin teman-teman. Kalian tahu definisi orang kaya orang miskin? Orang miskin itu adalah orang yang gak bisa memberi. Karena dia selalu bilang takut kurang. Orang kaya adalah orang yang hidupnya bisa memberi. Karena dia tahu saya punya lebih. Dan Tuhan sanggup membuat saya menjadi semakin lebih. Maka saya berani memberi. Jadi teman-teman bukan bicara berapa banyaknya uang di dompetmu. Tapi berapa banyak yang kamu berani persembahkan. Kamu berani berikan. Kalau buat saya teman-teman botol kecap. Kalau zaman dulu kertas koran gitu ya. Saya kasih aja. Udah bawa aja. Rongsok-rongsok itu bawa. Nanti uangnya saya kasih sama ibu. Gak usah bawa aja buat kamu. Buat berkatin kamu. Amin. Nah ini orang kaya. Pengusaha garment, botol kecap aja ribut. Nah saya gak mau nih, linkers di sini jadi anak-anak Tuhan yang seperti itu. Amin. Tuhan di surga juga, ya ampun yang begini ya. Harus diapain malaikat? Ya, jangan begitu ya teman-teman ya. Oke, loncat 2 slide aja. Jadi kita memberi dengan sukacita karena Allah sanggup. Ya ingat, iman itu selalu akan mendorong teman-teman semua untuk berani memberi. Tapi ketakutan mendorong kita untuk menahan pemberian. Selalu begitu. Aduh nanti kalau kurang gimana ya. Aduh nanti kalau gak cukup gimana ya. Aduh masa sih aku masih sekolah Tuhan bilang kasih persepuluhan ya. Nanti kalau gak cukup gimana ya. Nah kita berpikir sumber uang kita dari siapa? Sumber berkat kita dari siapa? Teman-teman saya udah nikah itu 20 tahun. Tahun ini tahun ke-21. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan 20 tahun, kelihatannya 40 tahun. Kurang ajar kalian. Umur gua berapa berarti kalau gitu ya. Ya.
Puji Tuhan teman-teman, sepanjang saya menikah, ya, saya menikah tuh benar-benar teman-teman bukan dalam posisi kayak anak sekarang yang pengen udah punya rumah, punya mobil, enggak. Saya menikah benar-benar dari nol, dari basic. 20 tahun pernikahan saya dengan suami saya tentunya ya. Suami saya yang real, bukan kalian yang halu gitu ya. Ya, itu banyak pasang surut. Kita pernah ngalamin ditipu orang dengan nilai yang gak kecil sampai puluhan dan ratusan juta. Tapi teman-teman, saya praktek ini. Saya selalu punya prinsip begini. Waktu uang saya mulai menipis, inilah saatnya buat saya menabur. Karena prinsipnya teman-teman, kita tidak pernah bisa menuai kalau tidak ada benih yang ditabur. Bisa gak kalian ya, gak pernah nanam benih pepaya, kalian berharap di rumah kalian tumbuh pohon pepaya dan ada buah pepaya, bisa nggak? Nggak bisa. Saya bisa berharap di rumah saya ada buah pepaya, karena saya pernah menanam benih buah pepaya. Dan tumbuhlah pohon pepaya. Dan jadilah ada buah semangka. Nah berarti nggak ada yang tidur kan ya? Buah pepaya. Saya beneran asli, ini cerita beneran gak karangan. Beneran di rumah saya ada pohon pepaya. Karena saya pernah menanam benih pepaya. Jadi ini bicara kalau soal keuangan teman-teman. Even kalian itu uangnya masih uang jajan atau uang gaji yang masih awal-awal begitu ya. Tapi bukan berarti tidak, itu menjadi excuse buat kita gak belajar untuk memberi. Gak belajar buat menabur. Percayalah teman-teman, saya udah terlalu banyak dengar kesaksian. Orang yang berani menabur, dia itu pasti menuai. Pasti teman-teman. Ya, jadi saya tuh selalu punya prinsip begini. Kalau saya dapat uang, saya tanya Tuhan, Tuhan, ini uang buat saya semua atau ada yang Tuhan cuman titipin untuk saya kasih ke orang lain atau kepada Tuhan lagi. Selalu begitu. Jadi pernah satu kali teman-teman, ada orang kasih saya uang di amplop. Tebel amplopnya. Tebel loh, segini loh. Kalau segini, kalau ya orang yang udah biasa hitung uang, kalau segini berarti berapa nilainya? Tergantung dalamnya satuannya berapa, 5.000 kurang ajar ini benar-benar. Imannya kecil sekali ya. Kayaknya sih sekitar 10 juta sih feeling saya ya. Kok kayaknya? Karena saya memang gak buka. Saya begitu dapat, saya doa. Tuhan, ini uang cuma numpang lewat atau memang buat saya. Lalu tiba-tiba pas lagi ibadah, tiba-tiba pembicara bilang, saat ini kita di gereja tuh lagi ada kebutuhan, ini alat musik ada yang rusak. Kita ayo sama-sama, kita doa supaya Tuhan cukupkan. Langsung di situ Tuhan jawab, seperti jawab doa saya gitu ya. Nah itu, waduh kata saya, tapi Tuhan ini tebel loh. 90%-nya aja lah ya Tuhan ya. 10%-nya boleh tak ambil ya. Aku luar biasa loh Tuhan, per-10-an buat aku, per-90-an buat Tuhan. Nego. Tapi di situ saya belajar, oh Tuhan, oke deh. Kalau ini memang maunya Tuhan. Langsung saya kembalikan lagi itu semua ke kantong persembahan. Dengan hati bersyukur. Ya kasihlah, udah kasih aja. Tapi teman-teman saya lihat dari uang yang saya taburkan itu, ya, gak ada tuh saya jadi lebih miskin. Udah Cici mah udah kaya, enggak. Kaya siapa? Kayak Song Hye Kyo? Ya mirip-mirip lah dikit lah ya. Song Ye Kyo betul kan? Ya. Maunya pembicara aja ya. Enggak, saya orang yang biasa banget teman-teman. Ya biasa banget kok. Ya, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya teman-teman ayo biasakan seperti itu. Kalau kamu dapat uang jajan tanya Tuhan, ini semua buat aku atau ada yang bisa nanti teman-teman tuh diingetin sama Tuhan, kan itu gereja lagi renovasi. Ayo kamu nabur. Oke Tuhan, apalagi Tuhan? Yang segini bolehlah buat kamu beli cimol. Makasih Tuhan, Tuhan tahu aku suka cimol. Yang segini lagi buat kamu kasih ke mamah kamu. Nah, mamah kamu lagi pengen mangga. Sekarang lagi musim mangga gak ya? Oh musim jeruk sekarang ya. Pulang kasih jeruk. Asik kan? Ngelola sama Tuhan. Dengan iman kita percaya. Oke terakhir ya. Oke kalau terakhir biasa langsung tenaganya
full charge. Ya. Kita lihat 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ini yang paling saya suka sebetulnya dari bagian khotbah saya. Ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Baca sekali lagi, ia yang menyediakan benih bagi dan roti untuk, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau mengalami kelimpahan dalam Tuhan, khususnya dalam hal finansial, ingat prinsip ini. Benih selalu Tuhan kasih untuk orang yang mau menabur. Jadi kalau Tuhan lihat, oh hatimu adalah hati yang senang memberi, Tuhan kasih lebih lagi. Jadi kita kalau misalnya boro-boro, saya mau ngasih ini, mau ngasih itu, aduh gak ada uangnya juga. Doa, Tuhan setelah aku mendengar firman-Mu hari ini, aku mau jadi orang yang menabur. Aku mau jadi orang yang memberi, tapi aku gak punya benihnya Tuhan. Ingat janji ini, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Ya kalau kalian cita-citanya Tuhan buat beli light stick, Tuhan buat beli light stick, ya gak akan dapet. Udah light stick mahal, jutaan. Tuhan kan Blackpink mau datang Tuhan, waduh. Apalagi light sticknya Blackpink, mahal. Ya gak dapet. Tapi kalau tujuannya minta untuk menabur, percaya janji ini. Ia menyediakan benih bagi penabur. Amin. Ya, kita lihat nih ya ayatnya ya. Next slide. Aku Allah dapat mengimbangi pemberian saudara dengan memberikan kepada saudara segala yang saudara perlukan. Dan bahkan lebih dari itu, dengan demikian bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, malah saudara akan berkelebihan. Sehingga saudara dapat memberikan kepada orang lain dengan sukacita. Jadi teman-teman, kita punya Tuhan adalah Raja. Sistem raja, sistem ekonomi kerajaan itu seperti ini. Kalau raja dikasih sesuatu sama orang, misalnya dia dikasih 10 juta nih ya, kan dia raja, raja semesta alam. Tuhan tuh gak begini, matur nuwun, enggak. Wih, dia bisa ngasih saya 10 juta ya. Wah, saya gak mau kalah gengsi dong, saya kasih lebih banyak lagi. Amin. Ini pernah kejadian waktu Ratu Sheba datang ketemu Raja Salomo. Ratu Sheba bawa persembahan banyak. Raja Salomo kembaliin lebih banyak lagi. Kenapa? Karena begitulah sistem ekonomi kerajaan. Jadi teman-teman, kalau kalian ngasih sama Tuhan, Tuhan tuh gak akan ngasihnya lebih sedikit. Dia akan ngasihnya lebih banyak. Bicara soal apa? Gengsi. Aku tuh raja, raja semesta alam. Masa ini rakyat biasa aja. Manusia yang aku ciptakan bisa ngasih segitu. Masa aku Allah sang pencipta gak bisa lebih dari itu. Amin. Nangkap ya, itu pola pikirnya Tuhan. Jadi dia tuh gak mau kalah sama kalian. Kalau kata orang Sunda mah paboro-boro. Tujuannya apa? Sehingga kita bisa memberikan kepada orang lain dengan sukacita. Next slide. Sebab Allah yang memberikan benih kepada petani untuk ditanam. Dan kemudian mengaruniakan panen yang baik untuk dituai, dimakan. Dan dimakan akan memberikan kepada saudara lebih banyak benih untuk ditanam. Dan akan menumbuhkannya sehingga saudara akan dapat memberikan lebih banyak dari hasil panen saudara. Amin teman-teman semua. Ya, jadi ingat baik-baik. Dia memberikan benih kepada penabur. Supaya kita bisa, dia Tuhan melipat gandakan. Nah ini baru banget kejadian 2 bulan lalu lah kalau gak salah. 3 bulan lalu lah. Saya bagikan ayat firman Tuhan ini di gereja. Ibadah pertama. Ya, kemudian pas transisi ke ibadah kedua, datanglah jemaat ibadah kedua nyamperin saya. Oma-oma, begini-begini sama saya. Ada apa tante? Ini saya mau ngasih buat pastor. Dia kasih, itu amplop. Nah kalau yang tadi tebal kan? Kalau yang ini tipis. Kok tipis ya kata saya. Apa ini isinya ya? Saya mikirnya itu surat. Ini pastor saya mau nitip sesuatu. Oh iya tante makasih. Oh, kayaknya surat ini, surat titipan doa kayaknya. Ya udah saya ngelayanin jemaat yang lain. Pas udah beres mau masuk ibadah 2. Toong sebentar. Melihat sebentar. Giro.
saya tarik keluar. Waduh, uangnya banyak. Duh, langsung ini ya, balik lagi kayak tadi kan. Nego sama Tuhan, udah gudug. Tapi saya ingat, kan baru khotbah ini. Nah ini habis khotbah ini juga biasa ada ujian lagi nih nanti ya. Kan baru khotbah ini ya, bener gak? Ya pasti ada ujian, ini kan saya tinggalin gereja kan. Bisa aja kan jemaat ada yang titip-titip kan sama suami saya kan. Nah ini kan saya kesini kan. Nah terus saya ingat, saya gini teman-teman. Jadi sama di gereja kami juga, kita lagi mengumpulkan dana untuk pembayaran sewa gedung. Dan saya doa sama Tuhan, saya pengen Tuhan ngasih lebih banyak lagi. Saya memang udah ngasih, tapi saya pengen ngasih lebih banyak lagi. Tapi Tuhan keuangan saya cuma segini, cuma mampunya segini. Tuhan tahulah. Tapi saya doa kayak yang tadi saya ajarin sama kalian. Saya pengen memberi lebih banyak lagi. Baru kepengen. Terus ngotbahin. Tiba-tiba langsung datang tante-tante. Kasih giro. Nilainya enggak? Nilainya bukan nolnya 3. Nolnya 6. Waduh Tuhan, ujian datang lagi. Tapi saya tahan, saya kasih kembalikan sama Tuhan. Selalu balik lagi doa, Tuhan ini buat saya, buat Tuhan, atau mau kasih lagi ke orang lain. Pernah juga waktu saya tanya, kamu kasih sama anak youth yang itu. Dia lagi butuh. Masa sih Tuhan, mukanya happy banget. Coba ajak ngobrol sama kamu. Waktu saya ajak ngobrol, pas selesai ibadah youth kayak begini, tiba-tiba dia cerita, oh saya lagi ini ada kesusahan uang sekolah. Dalam hati saya benar juga ya. Padahal itu adalah uang terakhir yang saya punya di dompet saya. Sekitar 300.000 lah. Langsung, Tuhan, tadi Tuhan bilang ini buat dia ya. Wah, Ci, apa ini? Udah, Tuhan bilang dititipin ke saya buat kamu. Amin teman-teman. Tapi teman-teman, saya saksikan hidup saya sampai hari ini enggak bertambah susah. Enggak berkekurangan. Badan saya juga semakin besar. Betul? Itu buktinya kan. Bukan berarti di sini badannya yang kecil hidupnya susah ya. Oke. Tapi maksudnya teman-teman, ayo waktu kita taat itu akan mendatangkan berkat. Ya. Yuk sama-sama kita berdoa teman-teman. Saya undang pemain musik dan tim pujian penyembahan. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang berani taat. Karena ketaatan kami akan mendatangkan berkat. Kami mau Tuhan seperti jemaat di Makedonia yang walaupun mereka dalam kesusahan, mereka dalam penderitaan, mereka dalam keadaan yang tidak baik. Tapi mereka tetap berani memberi, bahkan memberi dengan sukacita. Dan hidup mereka bukan menjadi berkekurangan. Seperti Ishak Tuhan. Pada saat dia zaman kekeringan. Dia mengambil langkah iman untuk menabur. Dan Tuhan tidak membuat dia menjadi miskin. Tetapi Tuhan buat dia menjadi kaya, bahkan semakin kaya. Tuhan kami tahu ini adalah sebuah rahasia yang iblis coba pegang dalam hati kami. Sejak kami masih kecil. Untuk kami hidup terus menuntut, terus meminta. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau menjadi bejana-bejananya Tuhan. Kami mau Tuhan untuk memberikan kalau Tuhan suruhkan kepada kami. Kami mau Tuhan untuk menaburkan kalau Tuhan perintahkan kepada kami.